Halo, bersama berbahagia kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Dekun Request, di mana saya Deku seperti biasa akan menjelaskan, mendemonstrasikan, mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam video kali ini kita masih berada pada Moodle series. Saya akan menjelaskan berbagai fitur-fitur pembelajaran pada Moodle. Nah, kita masih berada dalam sub episode H5P, yaitu sebuah komponen activity pada Moodle yang dapat digunakan untuk mengemas konten-konten pembelajaran interaktif. Nah, pada video bagian ketujuh ini, kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya tentang penggunaan Lumi untuk membuat konten H5P dalam bentuk interaktif video. Nah, seperti namanya, paket pembelajaran ini nanti akan berbentuk sebuah video di mana kita bisa menambahkan komponen-komponen interaktivitas di dalam video tersebut. Nah, bagaimana bentuknya, apa fungsinya, apa kecanggihannya, mari kita tonton tutorial berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, kita sudah berada pada layar Lumi sebagai editor H5P. Kita akan mulai dengan mengklik tombol Create New H5P seperti biasa. Oke, mungkin butuh waktu sedikit. Ya, sudah tampil. Nah, sekarang kita akan mencari sebuah komponen atau sebuah sub aplikasi yang namanya interaktif video, ya. Nah, jika belum tersedia, itu silakan di download dan diinstal terlebih dahulu, karena Lumi ini memang pada dasarnya tidak otomatis membawa semua sub aplikasi. Dia akan menampilkan daftar, tapi Anda dipersilakan untuk menginstal sesuai dengan kebutuhan, ya. Dan semakin jauh dalam diskusi kita di video seri ini, kita akan semakin banyak mendownload berbagai aplikasi-aplikasi yang menjadi bagian dari Lumi. Baik, kita sudah tampil. Sekarang kita akan langsung masuk ke komponen yang namanya interaktif video, ya. Seperti ini ikonnya juga. Kita klik details. Nah, kemudian kita boleh baca sedikit, ya, apa fungsi dan lain-lainnya. Nanti boleh juga menonton contoh di sini, tapi sementara ini kita lewati saja dulu. Kita klik use. Nah, ada beberapa tahap di sini, ya, yang perlu kita lakukan, dan ini memang mungkin termasuk komponen yang cukup rumit, ya. Oke, kita coba dulu dengan memberikan judul, ya. Misalnya judulnya kita beri interaktif video. Nah, pada tab atau langkah pertama, step 1, di sini kita perlu menambahkan video. Nah, video ini dapat dari mana? Video ini dapat digunakan di embed dari website-website video sharing yang ada. Misalnya yang paling populer tentu saja YouTube, tapi sebenarnya saya pikir kita bisa juga mencari video dari TED dan lain-lain yang sifatnya bisa di embed. Nah, untuk kebutuhan tutorial kali ini saya sudah mengcopy satu link video, ya, dari YouTube, yaitu video dari Discovery Channel, ya, karena videonya memang sangat menarik, ya. Jadi nanti kita bisa lihat videonya di sana, ya. Saya meminjam saja di sini. Oke, sebentar, videonya kita cari dulu. Nah, ini, ya, dari dari Nat Geo Wild. Ya, judulnya Cheetahs Take Down a Wild Beast, ya. Oke, kita copy dulu linknya. Ya, tentu saja memang ini tidak disarankan video-video yang panjang, ya, cukup yang beberapa menit saja. Dalam hal ini saya sekitar 3 atau 4 menit, ya. Nah, kita tunggu sebentar sampai nanti dia akan terupload atau terembed di aplikasinya. Nah, sementara itu saya ingin melihatkan di sini sedikit tentang
copyright ya. Jadi memang pada dasarnya ketika sebuah video itu berada di YouTube umumnya copyrightnya sudah aman, artinya dia biasanya paling tidak kalau tidak public domain, kalau tidak ya Creative Commons. Tapi memang sangat disarankan kita menambahkan sedikit informasi ya supaya kita tidak nanti terkena masalah dengan hak cipta. Oke, mungkin saya akan ambil sedikit di sini judulnya, copy ya. Jadi dengan adanya copyright ini kita bisa menandai bahwa video ini bukan punya kita, atribusinya kita berikan kepada pemilik video sebenarnya ya. Dalam hal ini adalah Nat Geo Wild. Oke, kita copy dulu judulnya di sini. Oke, tahunnya ada tahun di sini. 2022 ya. Oke, 2022. Kemudian saya copy ulang. Oke. Kita copy di sini, kemudian license-nya harusnya ini Creative Commons ya. Ini kita coba saja. Oke, mungkin untuk hati-hati kita letakkan saja ini copyright ya. Jadi ini hanya contoh tentu saja dan sifatnya edukatif, jadi harusnya tidak ada masalah. Oke, sudah. Nah, jadi memang saya pikir ini langkah yang sebenarnya cukup penting ya, karena kita juga perlu menghargai copyright dari sebuah materi yang dibuat oleh orang lain. Kalau sudah, kita tinggal klik Add Interaction, ya kita masuk ke menu atau tab berikutnya. Nah, di sini gambarnya sudah ditampilkan videonya, ya. Nah, yang menariknya adalah bahwa ketika kita sudah mengembed video ke dalam menu Lumi, ya, kita dapat menambahkan berbagai bentuk interaktivitas. Kalau Anda lihat di bagian sebelah, di bagian atas, ya, ini banyak sekali tombol-tombol dan nanti Anda bisa lihat bahwa sebagian itu sudah pernah kita bahas, ya. Jadi pada dasarnya interaktivitasnya juga berbentuk yang mirip-mirip dengan yang sudah sebelumnya. Misalnya kita bisa menambahkan kuis di sini, bisa menambahkan fill in the blanks dan lain-lain, ya. Nah, kalau dibaca satu persatu, misalnya di sini kita bisa nambahkan label, teks ya. Jadi kita bisa memberikan ilustrasi ya berbentuk teks. Jadi misalnya kita mulai dulu ya. Kita coba 1 menit pertama, beberapa detik pertama lah ya, mungkin 5 detik pertama. Nah, misalnya kita ingin menambahkan detail di sini, kita stop dulu, lalu kita klik bookmark, kemudian kita oke-kan, kemudian bookmarknya kita bisa beri label di sini ya. Kita beri label, jadi misalnya labelnya adalah view from contoh saja ya. Nah, ini kita bisa menambahkan label. Nah, kita lanjut dulu. Kita bisa menambahkan link ya, bahkan menambahkan image ya, gambar apa, kemudian bisa menambahkan beberapa jenis soal. Misalnya di sini mungkin yang paling populer adalah multiple choice ya, tapi ada yang lain misalnya statement. Statement ini kita bisa membuat beberapa kalimat pernyataan, lalu kemudian student akan memilih dari statement itu ya. Nah, nanti kita contohkan. Kita putar dulu beberapa detik ya. Saya kecilkan suaranya biar tidak mengganggu. Nah, jadi label tadi ini sudah berada di sini, kita boleh pindahkan. Oke, saya hidupkan saja sisinya biar kita bisa mengikuti apa yang terjadi ya. Nah, ini ceritanya dalam video ini adalah tentang hewan bernama wildebeest ya. Nah,
kita stop di sini videonya, lalu saya akan menambahkan interaktivitas kita yaitu berbentuk multiple choice ya. Misalnya ya, kita beri choose the best answer ya. Nah, ini label, nanti karena label ini akan ditampilkan ya. Kemudian kita beri judul kuisnya ya, Q01. Misalnya, the animals in danger in this video are ya, nah kemudian kita buat optionnya wildebeest ya. Kemudian kita bisa tambah opsi lagi, mungkin satu saja lagi ya, sebagai contoh tiger misalnya, atau gazelle ya, supaya kemudian kita tandai correct di sini yang benar. Nah di sini kita sudah membuat satu jenis interaksi yaitu berbentuk soal ya, multiple choice. Klik. Nah kita sudah punya satu quiz ya, satu interaksi. Kita coba yang lain lagi, mungkin untuk contoh yang lain. Kita kasih lagi satu contoh multiple choice ya, labelnya kita kasih choose the best answer. Best answer ya, ini, dan kita beri judul kuisnya quiz 2 predator of beasts shown in this video is ya. Jawabannya adalah cheetah. Nah, Anda jangan khawatir karena saya di sini untuk contohnya kuncinya selalu berada di awal ya, ini untuk mengingat saja supaya jangan lupa ya. Tapi nanti kita bisa menggunakan metode shuffle supaya pilihan jawabannya tidak harus selalu yang di atas ya, yang kita pilih pertama tadi. Tiger, kemudian contoh saja. Kita sudah punya 2 soal ya, berbentuk multiple choice. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, bukti bahwa kita sudah menyiapkan soal ini adalah, atau interaktivitas di sini adalah adanya tombol-tombol ya, titik-titik seperti ini. Kita lihat ada enggak yang bisa kita unleash at 70 miles an hour. 70 miles an hour ini speed ya. Kita buat, sekarang kita akan ambil satu contoh soal misalnya. Coba fill in the blanks ya. Nah ini, ini tadi display S ini kita bisa menampilkan apakah kita ingin dia berbentuk tombol atau poster ya. Ini tampilan interaksinya ya. Fill in the blanks, kita coba fill in the blanks. Kita kasih judulnya Q03. Fill in the blanks. Use numbers ya, karena saya ingin angka tadi ya. Nah, jadi misalnya a cheetah can run up to 70 miles per hour ya. Semoga saya tidak salah nih kan. Tadi pokoknya ingatnya 70 ya, apa mile atau kilometer. Nah mungkin Anda pernah ingat dalam video saya sebelumnya saya sudah menunjukkan kita bisa menggunakan asterisk di sini untuk menghilangkan kata yang dibutuhkan ya. Nah ini kita sudah punya satu teks
fill in the blanks ya, satu soal fill in the blanks. Kita klik done. Nah, kita sudah punya 3 macam pertanyaan, 3 pertanyaan ya, 2 macam. Kita coba lagi yang lain. Oke, stop. Ya, kita buat sekarang. Saya akan coba true false. State whether the state. Oke, kita buat yang singkat aja. Answer this question. Kita buat soalnya namanya Q04. Ya, questionnya adalah wildebeest is a predator. Oke. Nah, ini jawabannya false. Ya, oke, kita klik false. Harusnya dia adalah prey ya. Oke, sudah, kita sudah punya 4 pertanyaan. Kita lanjutkan satu lagi mungkin terakhir sebelum saya membahasnya. Kita lihat apa yang cocok. Nah, yang menariknya adalah bahwa dengan menggunakan interaktif video pada Lumi ini kita bisa membuat interaksi pembelajaran yang sangat kaya ya, karena tidak hanya menampilkan satu bentuk kuis saja, tapi bisa banyak macam, termasuk juga tadi kita sudah menunjukkan bisa memberi label ya, atau apa namanya itu. Oke. Misalnya saya ingin akan yang mana ya? Oke, coba kita coba statement ya. Saya belum pernah mencoba menggunakan statement. Respond to this question. Oke, misalnya kita, oh ya, ini kita kasih soalnya dulu Q05. Which statement is correct? Nah, ini ya. Di sini kita bisa membuat beberapa statement, di mana statementnya nanti boleh harus dipilih ya, yang benar jawabannya. Misalnya, there are 3 cheetahs in the video. Ya, ada 3 memang ya. There are 3 wildebeest the video. Dan apa lagi? Oh ya, cheetah misalnya is bigger than wildebeest. Ini juga salah ya. Oke. Nah, selesai. Kita klik. Nah, ya, mungkin kalau Anda belum menonton video saya sebelumnya, ada baiknya Anda mencoba mereview beberapa bentuk, karena memang yang saya tampilkan tadi itu kurang lebih yang sudah pernah kita coba selesaikan di dalam video-video sebelumnya ya. Jadi ada multiple choice, ada fill in the blanks dan lain-lain. Nah, kalau Anda lihat masih banyak sekali lagi di sini, ada drag and drop, bahkan termasuk drag and drops ya. Bahkan kemudian kita bisa mark the words ya. Kemudian, nah yang menarik ini namanya crossroad. Nanti kita akan coba suatu saat ya. Mungkin kalau saya sudah menyelesaikan fitur-fitur besar dari Lumi H5P, kita akan coba membuat sebuah skenario crossroad ya. Jadi crossroad ini kurang lebih begini. Kita bisa membuat sebuah titik di mana ada sebuah pernyataan, lalu kalau misalnya pernyataannya itu tidak dipahami ya, si
user tadi atau learner tadi bisa mengklik tombol, bisa memilih mau lanjut ke bagian mana gitu ya. Jadi mungkin kalau kita pernah membaca buku, ini kurang lebih sama dengan membaca buku Pilihlah Petualanganmu. Jadi kita bisa memilih satu titik, ada jumpnya, ada branchesnya ya, dimana kita milih misalnya mau lanjut ke bagian sini atau bagian situ. Nah, ini sangat bagus ya, dan saya lihat beberapa waktu ini juga sudah mulai tren film yang interaktif ya, dimana filmnya kita harus sebagai tokoh utama harus memilih mau lanjut ke bagian yang mana gitu ya, mau melakukan apa gitu, pilihlah A atau B. Nah, ini bagus sekali, nanti kita akan cobakan ya, dan masih banyak yang lain lagi. Anda bisa lihat di sini ada kuesioner segala macam ya. Nah, tapi untuk sekarang kita cukupkan saja karena ini sudah cukup panjang. Nanti boleh dicoba satu persatu, atau nanti kalau perlu Anda boleh request ke saya, nanti saya akan buatkan satu tutorial khusus hanya untuk membahas salah satu fungsi dari ya interaksi yang ada di interaktif video ini. Nah, selesai kita tinggal klik summary task. Ini sifatnya opsional ya, artinya boleh dilewati saja, tapi konsepnya adalah memang kita ingin membuat semacam kesimpulan ya. Jadi sifatnya sama dengan tadi statement namanya ya. Summary ya, misalnya kita coba saja, kalau tidak juga tidak apa-apa ya, boleh dilewati. Nah, kemudian kita from the video watch oh ya, ini bagus. What is the most likely title, misalnya ya, ini pertanyaan reading yang bagus ya, reading atau viewing yang bagus, title of the video. Nah, jadi di sini kita buat pernyataannya, misalnya while the beast is prey for cheetah ya. So is the prey cheetah, dan kita tambah statement satu lagi, cheetah and wild beast are friends ya. Ini contoh saja ya. Nah, ini kita bisa membuat yang seperti ini. Kalau sudah selesai, kita tinggal jangan lupa untuk klik save ya. Oke, kita simpan. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hasilnya. Kita masuk ke menu view ya. Nah, ini tampilan videonya nanti akan sangat besar tergantung dengan kualitas resolusi videonya ya. Ini kebetulan cukup besar. Kita akan coba lewati beberapa menit, kita akan lihat interaksi yang muncul ya. Mari kita saksikan. Oke, saya matikan video audionya supaya tidak mengganggu tutorial. Ya, jadi nanti di setiap titik yang nampak di sini, ini akan muncul interaksi yang sudah kita siapkan. Contohnya misalnya tadi, nah ini adalah label yang saya buat di awal. Yang pertama tadi nanti adalah multiple choice, akan muncul tombol ya, karena saya memilih bentuknya tombol ya, bisa juga berbentuk poster, artinya ada semacam kotak gitu ya. Nah, ini dengan perintah gitu ya, misalnya jadi kita bisa klik ini ya, dan ada waktu ya, jadi bisa beberapa menit, beberapa detik ya. Nah, di sini muncullah pertanyaan yang tadi sudah kita buat ya, misalnya saya buat contohnya cek ya. Oke, ini udah benar, klik continue. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Nanti akan kita skip saja supaya kita bisa melihat pola interaksi yang muncul. Oke, ini pertanyaan kedua berbentuk apa tadi ya? Oh ya, ini masih multiple choice. Predator available. Oke, kita. Ya,
masih betul. Nah ini jenis feedbacknya juga bisa kita tentukan apakah mau dijawab langsung ya, atau kalau kita integrasikan ke Moodle bisa saja jawabannya kita simpan lalu kemudian kita jadikan skor ya, jadi bisa berbentuk nilai. Oke, stop. Nah ini adalah fill in the blanks. Nah ya, ini tadi fill in the blanks. Kita coba, misalnya kita akan jawab salah dulu ya, 60 misalnya. Cek, salah, kita retry, jawabannya 70. Oke, cek. Ya, ini benar. Oke, lanjut. Kita akan skip sedikit biar cepat. Ya, oke. Langsung ke arah. Ini adalah soal berbentuk, oh true or false. Wild beast is a predator. Oke, ini false jawabannya. Cek. Oke, ya benar. Lanjut. Nah, ini yang terakhir. Oke. Ini tadi berbentuk statement ya. Choose the best statement. Oke, hop, stop. Nah, ini adalah, nah, which statement is correct? Oke. There are 3 wildebeest, there are 3 cheetahs. Jawabannya ini harusnya. Ya, oke, betul. Nah, ini adalah pertanyaan yang saya buat tadi. Nah, kalau kita nanti maju ke ujung, ya di akhir film, ini ada satu titik lagi, yaitu yang dihasilkan dari summary yang kita buat tadi. Jadi kita lanjutkan dulu. Hampir di ujung. Nah, oke, open summary dialog. Oke. Ini. Oke. Kayaknya tadi, oh ya, oke. Nah, di sini kita bisa langsung melihat jawaban soal yang kita buat tadi, kemudian dengan skornya di sini. Ya, dan nanti kalau diintegrasikan ke Moodle, ini soal ini bisa menghasilkan nilai dan nilainya bisa langsung di-feed ke grid pada Moodle. Nah, demikian sebuah tutorial yang cukup rumit memang ya dalam penggunaan subaplikasi pada Lumi yang bernama interaktif video. Nah, pemirsa, itu tadi sebuah video yang cukup panjang ya ternyata. Tapi memang kalau kita lihat fungsi yang disediakan oleh interaktif video ini sangat banyak. Dan mungkin bagi Anda yang sudah cukup sering menggunakan teknologi, mungkin Anda teringat dengan penggunaan Edpuzzle atau TED-Ed ya. Saya sebelumnya pernah membuat satu video sudah cukup lama ya menggunakan menggunakan Edpuzzle untuk membuat interaktif video berbasis YouTube video dan lain-lain gitu ya. Satu lagi pasangannya namanya TED-Ed ya, nanti Anda boleh coba, dan saya juga nanti akan coba buatkan sebuah tutorial singkat tentang penggunaan TED-Ed di mana kita bisa menyeting sebuah video yang tadinya asalnya cuma video saja, kita setting menjadi interaktif ya. Satu moto yang sering saya ceritakan kepada mahasiswa saya atau teman-teman kolega-kolega saya adalah pernyataan begini: kalau kita memberikan video kepada murid ya, belum tentu muridnya menonton. Kalau muridnya menonton, belum tentu dia paham. Nah, bagaimana menjembatani pernyataan-pernyataan ini supaya ketika anak menonton video dia paham sampai ke ujung? Maka tentu saja dengan menambahkan interaktivitas pada video. Nah, tadi kita sudah menunjukkan dengan menggunakan Lumi kita bisa membuat sebuah kegiatan pembelajaran bentuk interaktif video di mana mereka tidak hanya menonton, tidak hanya kosong saja pikirannya, tapi juga bisa difokuskan dengan membuat interaksi-interaksi yang menarik ya. Dan nanti kalau boleh dicobakan, saya yakin akan sangat menarik dan siswanya akan senang sekali melihat atau menonton video yang sudah dibuat tadi. Nah, saya pikir demikian. Terima kasih sudah bersedia menonton video yang cukup panjang ini. Semoga nanti kita akan kembali lagi dengan video-video yang lain yang cukup tidak kalah menariknya ya, dimana kita bisa banyak belajar membuat konten-konten interaktif menggunakan aplikasi berbasis Lumi yang nanti bisa diekspor ke LMS Moodle. Demikian dari saya, terima kasih sudah menonton. Saya Deddy Kurniawan, etc.Call, Promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia. Sampai bertemu kembali.